Jadi perkenalkan, nama saya Utari, saya adalah salah satu co-founder dan general director dari Aruna. Aruna kami, kalau tadi kita udah banyak membicarakan soal agriculture, Aruna sendiri kami perusahaan teknologi yang berfokus di bidang perikanan tangkap. Jadi kami juga ingin mendukung visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi inklusif yang berbasis maritim. Sebentar. Oke. Sebentar, sepertinya saya harus ganti ini. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Ya, udah nggak menggema ya suaranya? Sedikit, oke. Ya, oke. Nah, jadi kami adalah perusahaan teknologi, basisnya berfokus di bidang kelautan dan perikanan. Aruna punya misi untuk menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik untuk semua, atau kita sering kampanyekan laut untuk semua. Kami berdiri di tahun 2016 dan masih berjalan hingga saat ini. Indonesia kalau kita berbicara soal perikanan tangkap, salah satunya punya potensi yang juga cukup besar, tapi berbanding terbalik dengan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan masyarakat yang hidup di pesisir menyumbang 25% untuk kemiskinan secara nasional. Dan kalau misalnya dianalisa, sebenarnya ada banyak sekali permasalahan di industri ini seperti rantai supply chain, data management, dan juga quality control. Jadi yang Aruna lakukan simpelnya adalah kami fokus kepada market, kami menciptakan demand untuk kelompok nelayan dengan aplikasi yang kami buat menghubungkan kelompok nelayan langsung kepada customer, dan kalau untuk saat ini masih sekitar 80% customernya adalah ekspor market dan 20% ada di pasar domestik. Di dalam komunitas nelayan yang ada di Aruna sendiri, kami juga bekerja sama dengan pemuda-pemuda pesisir yang kami beri nama Local Heroes. Kemudian ada kelompok nelayan dan juga ada ibu-ibu atau wanita-wanita pesisir yang kami ajak untuk bekerja menjadi wanita yang memproses hasil laut untuk menambahkan value added ke dalam produknya sebelum akhirnya dijual. Ini adalah beberapa aktivitas yang kami lakukan, seperti melakukan pelatihan soal sustainable fishing, mengajarkan soal quality control, dan lain-lain. Ini adalah beberapa gambar kelompok nelayan kami seperti di Papua, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Nah, selain itu kami juga memiliki aktivitas bersama masyarakat pesisir sesuai dengan misi kami. Jadi kita membuat kegiatan-kegiatan bersama anak-anak di pesisir seperti nonton bareng, lomba mewarnai, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir juga punya kesempatan yang sama dengan kita yang ada di kota dan punya akses yang baik. Karena kebetulan untuk lokasi yang menjadi kelompok nelayan Aruna kebanyakan berada memang di daerah 3T. Selain itu, kami juga memiliki traceability data, hasil-hasil produk yang dipasarkan melalui Aruna bisa dicek nelayan yang menangkapnya siapa, lokasi penangkapannya di mana, alat tangkap yang digunakan apa. Ini untuk menunjang sustainability fishing dan juga traceability. Saat ini kita sudah berjalan di 31 titik di 20 provinsi di Indonesia dengan tadi 80% komoditasnya kebanyakan adalah ekspor seperti kepiting rajungan, kepiting bakau, lobster, dan beberapa ikan-ikanan. Ini adalah beberapa komoditas yang ada di Aruna. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Desa dan KKP, tentunya juga Kominfo untuk melakukan sosialisasi terkait adanya Aruna untuk nelayan-nelayan. Selama masa pandemi, kami juga mulai bekerja sama dengan platform e-commerce yang ada untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan di pasar domestik, karena seperti yang kita ketahui jumlah konsumsi seafood di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lain. Itu juga dengan Digifish kita mengkampanyekan makan ikan itu sehat bersama startup-startup perikanan lainnya untuk mengajak masyarakat lebih aktif lagi mengkonsumsi seafood dari negara sendiri. Dan ini beberapa testimoni dari nelayan-nelayan kami di Kalimantan dan juga di Papua.
Dari hasil internal research yang kami lakukan, kami menemukan adanya peningkatan pendapatan yang dialami oleh nelayan sebelum dan sesudah mereka bergabung menjadi nelayan Aruna sebanyak 3 hingga 12 kali lipat, dan secara income secara keluarga juga meningkat karena ibu-ibu atau istri yang sebelumnya tidak punya pekerjaan juga mendapatkan pemasukan tambahan. Ini sempat beberapa kali saya share bahwa setiap negara punya keunggulannya masing-masing. Cina dengan keunggulannya sebagai negara manufaktur, mereka punya global technology company bernama Alibaba. Thailand dengan keunggulannya di pariwisata, mereka punya global tech company bernama Agoda, dan mimpi kami di Aruna sebagai negara maritim menjadi global tech company di sana yang membawa keunggulan Indonesia ke negara lain. Itu aja sih kalau presentasi dari saya. Kami terbuka untuk kolaborasi dan jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih.